खत्म होगी जब हम सब दिल्ली पहुंचेंगे। चलो दिल्ली। सरकारे ब्रिटानिया की छतरी हमारे सर पे हमेशा कायम रहे। अरे छतरी तो इन्होंने हमें बना रखा है, गांड फटी तो उठाकर दे दिया जापानियों के हाथ में। We will encounter hunger, thirst and death on the way. Nowhere in the world are women in the army to fight. The Japanese army is not supporting this. That is not the role of the women. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini kita kembali membahas salah satu film Perang Dunia Kedua dengan judul The Forgotten Army. The Forgotten Army menceritakan selama Perang Dunia Kedua, India yang masih di bawah kepemimpinan Inggris berkontribusi dalam perang dengan membentuk angkatan bersenjata India-Inggris. Setelah Inggris dikalahkan oleh Jepang di Singapura pada tahun 1942, para tawanan perang India membentuk Angkatan Bersenjata Nasional India yang bertujuan membebaskan India dari penjajahan Inggris dengan dukungan Jepang. Dengan semangat perjuangan, kurang lebih 50.000 tentara nasional India berbaris menuju Delhi untuk mencapai kemerdekaan India, meskipun tentara nasional India dianggap pengkhianat oleh Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film The Forgotten Army. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka pada bulan Juli 1944, memperlihatkan sebuah kota di perbatasan India dan Burma yang telah porak-poranda akibat sebelumnya terjadi pertempuran hebat antara pasukan Jepang dan sekutu Inggris. Dan perang tersebut dikenal sebagai Pertempuran Impal, bagian dari kampanye Burma dalam teater Asia Tenggara. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok tentara nasional India sedang bersiap melakukan penyerangan ke 4 divisi pasukan Inggris dan tentara India Britania yang akan melintas. Dan penyerangan pun terjadi ketika tank Sherman dan beberapa pasukan Inggris menginjakkan kakinya ke sebuah jembatan. Dikarenakan kalah jumlah dan persenjataan, akhirnya tentara nasional India dapat dilumpuhkan. Beberapa orang yang masih hidup, terutama seorang kapten tentara nasional India bernama Sodhi, ditangkap dan diangkut menuju Benteng Merah di Delhi untuk diadili. Kemudian adegan maju ke tahun 1996. Di Bandara Internasional Singapura, terlihat seorang anak muda bernama Amar dan ayahnya yang sedang menunggu kedatangan seorang kakek tua. Dan ternyata kakek tua itu adalah Sodhi. Kedatangannya ke Singapura untuk menemui neneknya Amar yang merupakan saudari kandungnya Sodhi. Saat di perjalanan, sekilas ingatan Sodhi kembali ke masa lalunya yang menyeramkan, di mana pada saat itu ia melihat banyak kepala bergelantungan di atas jembatan dan melihat banyaknya tentara nasional India yang berbaris di tanah lapang, dan kembali mengingat teman-temannya yang terbunuh oleh pasukan Jepang. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan neneknya Amar yang ternyata sedang dirawat. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sudah lama tidak terjadi sejak kakek Sodhi menghilang ketika Jepang menginvasi Shonan pada tahun 1942. Shonan merupakan sebutan lain untuk Singapura pada zaman kedudukan Jepang.
Mendengar kata Shonan, kakek Sodi tiba-tiba kembali teringat saat ia dan teman-temannya berperang melawan pasukan Jepang. Shonan. Melihat wajah kakek Sodi yang penuh kesedihan, Amar menjadi penasaran tentang apa yang dialami kakek Sodi saat Jepang menduduki Singapura. Kemudian Amar meminta kakek Sodi untuk menceritakan pengalaman hidupnya selama Jepang berkuasa di Singapura. Kakek Sodi pun enggan untuk bercerita, namun karena Amar masih penasaran dan terus memaksanya, akhirnya kakek Sodi pun bercerita dan mengaku bahwa dia adalah seorang tentara India pada zaman itu. हम ब्रिटिश आर्मी थे, हम हिंदुस्तानी फौजी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे. Setelah mendengar cerita singkat itu, Amar mulai ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kakek Sodi yang turut berperang dalam Perang Dunia Kedua di Singapura. Dan keesokan harinya, Amar mengajak kakek Sodi berkeliling Singapura dan mengunjungi sebuah tugu peringatan untuk Tentara Nasional India. Melihat itu, mata kakek Sodi berkaca-kaca karena ini pertama kalinya ia menginjakan kakinya kembali di tempat itu sejak terakhir kali pada tahun 1943. Hal ini memicu ingatannya kembali tentang di masa saat Singapura diserang oleh ratusan pesawat Jepang pada tanggal 4 Februari 1942. Saat itu, Jepang berusaha merebut Singapura dan unit Saudi muda bersama dengan unit dari Inggris dan Australia berjuang untuk mempertahankan Singapura dari serangan pasukan Jepang yang berambisi menguasai wilayah tersebut. Beberapa hari setelah penyerangan tersebut, Sodi dan rekan dekatnya bernama Arsyad dipanggil ke rapat darurat oleh para petinggi Inggris. Di sini Sodi ditugaskan untuk memimpin pasukan gabungan Britania yang terdiri dari pasukan India dan Australia. Mereka akan ditempatkan di wilayah barat laut Singapura, dekat semenanjung Malaya pada tanggal 7 Februari tahun 1942. Pihak Inggris yakin bahwa Jepang akan mendaratkan pasukannya di sana, namun sebagian prajurit India dan Australia menganggap bahwa Jepang tak akan mungkin bisa mendarat di wilayah tersebut karena adanya hutan karet yang meluas hingga ke ujung pulau. Mereka berpikir bahwa kendaraan tempur Jepang tidak akan mampu melewati hutan karet yang melingkupi mereka. Arsyad yang menganggap bahwa pasukan Jepang tak akan bisa masuk ke wilayah mereka, mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengganggu mereka selain nyamuk. Namun Saudi berusaha memperingatkan Arsyad untuk tetap waspada karena tentara Jepang dikenal sangat brutal dalam pertempuran. Ia juga mengatakan mustahil Jepang bisa menyerang Pearl Harbor, tetapi kenyataannya Jepang berhasil menggempur dan menghancurkan Pearl Harbor. Namun di sini Arsyad masih tetap yakin bahwa Jepang tidak akan mampu menyerang mereka. Ia juga memberitahu bahwa unit Australia yang bergabung dengan mereka juga meyakini bahwa Jepang tidak akan bisa menyerang wilayah mereka ini. Oleh karena itu, dengan santai mereka bermain bisbol di dalam hutan karet ini. Namun tak jauh dari mereka, ada seorang wanita bernama Rasama sedang lari menjauh dari kejaran orang Inggris yang berniat memperkosanya. Walaupun ia berusaha menjauh, tetap juga ia tertangkap. Dan setelah melampiaskan nafsu bejatnya, orang Inggris itu pun pergi. Dan pada saat itulah hal yang dianggap mustahil pun benar-benar terjadi. Ribuan prajurit Jepang datang dengan mengayuh sepeda ontelnya menuju pos pasukan Britania. Di sisi lain, pasukan Britania yang tengah asik bermain bisbol tidak menduga tiba-tiba Jepang datang menyerang mereka. Karena mereka belum ada persiapan, mereka pun langsung berlarian menuju pos pertahanan. Mendengar suara tembakan dari dalam hutan, para prajurit yang berada di pos dengan panik langsung bergegas masuk ke dalam hutan untuk membantu rekan-rekannya yang sedang dalam bahaya. Dan terjadilah pertempuran sengit di dalam hutan karet ini.
Sodi yang berada di posisi terdepan melihat pasukannya datang untuk menyerang prajurit Jepang yang ada di belakangnya, sehingga ia langsung memerintahkan semua pasukan yang berada di belakangnya untuk tiarap. Sodi yang baru mendapat senjata langsung ikut membantu, namun beberapa saat kemudian Jepang mulai menembakkan mortir sehingga pihak prajurit Britania harus mundur ke area pos pertahanan, dan peperangan ini pun berlangsung selama 1 minggu. Hari demi hari, pasukan Britania masih sanggup bertahan di kawasan ini. Namun pasukan Jepang dengan brutal menyerang dari berbagai arah. Sehingga pada tanggal 13 Februari, pasukan Britania mengambil posisi siap tempur di ladang jagung dan bersiap dengan beberapa mortir. Pasukan Jepang yang sudah dihujani dengan mortir tetap maju ke depan. Hal ini pun membuat pasukan Britania terkejut dan mulai kehilangan arah untuk melawan. Saat itu Sodi mendapat strategi. Ia menyuruh sebagian prajuritnya untuk memancing musuh keluar dari ladang jagung, sedangkan dia dan puluhan pasukannya naik ke atas bukit untuk menyerang. अर्शद, तू इन पैंचोदों को यहाँ से बाहर निकल, मैं हिलटॉप से अटैक करता हूँ। Di tanggal 14 Februari 1942, strategi itu pun akan dijalankan sesuai rencana. Dan ketika Sodi melihat prajurit Jepang di luar ladang jagung, ia pun langsung meneriakkan aba-aba untuk menyerang. Strategi ini berhasil membabat satu persatu pasukan Jepang, dan kini pasukan Jepang yang tersisa mulai mundur masuk ke dalam hutan. Walaupun masuk ke dalam hutan, pasukan Britania tetap mengejar, dan peperangan di dalam hutan pun kembali terjadi. Di waktu yang sama, di sisi lain para petinggi Inggris baru saja menerima surat yang ditandatangani Perdana Menteri Winston Churchill yang menyatakan untuk tetap mempertahankan Singapura sampai darah penghabisan. Namun saat itu, Jenderal Inggris Arthur Percival tidak mengetahui jumlah musuh di bawah mereka. Sedangkan Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita mengetahui kekuatan Inggris, dan saat itu Jenderal Yamashita memberitahu bahwa saat ini Inggris sedang kehabisan stok makanan dan amunisi untuk para tentara yang sedang berperang. Karena kedua hal itu, Jenderal Arthur memutuskan untuk menyerah ke Jepang. Surrender. Pada tanggal 14 Februari tahun 1942, Jenderal Arthur dan Yamashita bertemu di pabrik Form Tua untuk membuat perjanjian. Dan pada saat itu, Jenderal Arthur menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Yamashita. We surrender unconditionally. Kembali lagi ke Sodi dan pasukannya yang masih menyerang pasukan Jepang. Dalam pertempuran dahsyat ini, akhirnya Sodi dan pasukannya berhasil mengalahkan dan menawan beberapa pasukan Jepang. Namun beberapa menit kemudian, Sodi mendapat perintah dari atasan untuk meletakkan senjata dan menyerah kepada Jepang. But sir, हमने अपनी पोजीशन होल्ड कर लिया है. Over. Mendengar hal itu, Sodi langsung kaget dan ia menjelaskan bahwa ia dan pasukannya telah berhasil melumpuhkan semua pasukan Jepang yang ada di kawasan ini. Namun perintah tetaplah perintah. Roger that, sir. Over. Setelah alat komunikasi ditutup, Sodi menjelaskan ke semua prajuritnya untuk menyerah kepada Jepang. Mendengar perkataan Sodi membuat semua prajuritnya kaget.
padahal mereka baru saja berhasil mengalahkan Jepang di hutan ini. Dan sekarang mereka harus membalikkan keadaan. Dengan tegas, Sodi memerintahkan semua pasukannya untuk menyerah. Put your arms down! Have you lost your marbles? General Percival has surrendered unconditionally. Ribu prajurit Jepang menahan 90.000 prajurit Inggris. Semuanya diikat seperti hewan dan satu persatu prajurit asal Australia langsung dieksekusi mati. Dan ketika kepala Arshad yang akan dipenggal oleh pasukan Jepang bernama Zamaki, tiba-tiba komandan Jepang bernama Daichi menahannya dan memberitahu kalau pasukan Sodi adalah prajurit India. Untuk memastikan kelompok Sodi prajurit India, maka Shimazaki memastikan kebenarannya. Dan di sini Shimazaki menanyakan jika mereka benar prajurit India, mereka pasti kenal dengan nama Mahatma Gandhiji yang merupakan seorang pejuang India yang anti kolonial Inggris. Namun dikarenakan bahasa yang berbeda, Sodi pun menjawab semua pertanyaan Shimazaki dengan sembarangan. No, Ganji-san, no. Ganji-san, shiteru ka? Ganji-san, shiteru ka? Ganji-san! Yes! Ganji-san! Shimazaki yang juga tidak mengerti bahasa Inggris, ia pun memanggil seorang penerjemah untuk menjelaskan semua apa yang dipertanyakan oleh Shimazaki. गांधी-san मतलब गांधी जी। पर आप लोगों को गांजी-san. ये लोग अंग्रेजों का पालतू कुत्ता बोलते हैं। Ganji-san. Ganji-san. Setelah semua perkataan Shimazaki diterjemahkan, Arshad mengarang cerita bahwa dia pernah bersalaman dengan Gandhiji. Di malam harinya, pada tanggal 16 Februari, para pasukan Australia yang masih tersisa mulai ditembak mati. Setelah eksekusi itu, Komandan Daichi memberitahu ke semua prajurit India bahwa mereka semua akan dibawa ke kota Singapura untuk merayakan kemenangan Jepang yang berhasil merebut Singapura dari Inggris. Mendengar perkataan itu, para prajurit India tak percaya bahwa Singapura jatuh ke tangan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 17 Februari tahun 1942, Jepang mengadakan parade kemenangan dan sekitar 50.000 prajurit India digiring ke tengah kota Singapura yang disaksikan seluruh warga kota. Di antara kerumunan warga, Sodi dan Arshad melihat seorang wanita cantik bernama Maya yang sedang memfoto para prajurit India. Dari tatapan Sodi, terlihat bahwa ia sangat terpesona melihat kecantikan Maya, dan saat Maya yang akan memfotonya, Sodi dan Arshad langsung memberi hormat ke arah Maya. Sesampainya di rumah, Maya dinasehati kedua orang tuanya agar tidak keluar rumah karena tentara Jepang sudah berkuasa di Singapura ini. Dan beberapa saat kemudian, benar saja di luar rumah telah terjadi penyiksaan terhadap orang Tiongkok. Di malam harinya, para prajurit India dikumpulkan di tengah lapang yang luas. Pada kesempatan itu, seorang perwakilan Inggris menyatakan bahwa pasukan India kini berada di bawah kepimpinan Jepang. Mendengar pernyataan tersebut, para prajurit India menolak karena mereka merasa diperlakukan seperti hewan yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. All Indian officers and soldiers will now be under the command of the Japanese. Tak lama kemudian, Jenderal Fujiwara memberikan pidato yang berisi propaganda. Dalam pidatonya, Jenderal Fujiwara menyatakan bahwa Jepang akan memperlakukan orang India sebagai teman dan berjanji untuk membantu membebaskan India dari penjajahan Inggris. Shokun wa shūjin de wa naku dougou de aru to kokoroeo. Consider yourselves not prisoners, but our friends. したがって日本はインドの解放を望み、インドを解放する軍の結成を協力する。So Japan wishes India to be free and is cooperating in the formation of an army that will liberate India.
Kemudian pihak Jepang memperkenalkan Kapten Muhansing yang bertujuan untuk membentuk Angkatan Bersenjata Nasional India yang didukung oleh Kekaisaran Jepang. Pasukan ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan India dari kekuasaan kolonial Inggris. Setelah mendengar pernyataan dari Kapten Muhansing, semua prajurit India menyambut baik rencana tersebut. Namun Sodhi memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, pembentukan pasukan ini berarti mereka harus bertarung melawan teman-teman mereka yang ada di pasukan India Britania. Hal ini pun menyebabkan perselisihan terjadi antara Sodhi dan rekan-rekannya yang setuju bergabung dengan Jepang. Kemudian Arsyad datang untuk menenangkan Sodhi dan mengatakan jika mereka menolak untuk bergabung, mereka akan dipaksa untuk kerja paksa oleh pihak Jepang. Mendengar itu, Sodhi dan rekannya yang tidak setuju untuk bergabung merasa terjebak dalam dilema yang sangat sulit. Kemudian di pagi harinya, Sodhi, Arsyad, dan satu temannya mendapat kabar bahwa 35.000 tentara India sudah bergabung. Di sini Sodhi masih tenggelam dalam dilema. Kemudian mereka melihat tawanan asal Inggris yang mengatakan bahwa prajurit India telah mengkhianati Inggris. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1942, Sodhi dan Arsyad mendapat cuti. Saat mereka sedang berada di tengah kota, tanpa sengaja mereka berdua melihat Maya di dalam studionya. Kemudian mereka berdua menyapa Maya dan meminta salinan fotonya saat waktu di parade. Namun sayangnya, Maya telah lupa karena saat itu banyak tentara yang dia foto. Daripada malu, mereka berdua pun memilih pamit untuk pergi. Dan ketika saat Sodhi memberi hormat, Maya pun langsung teringat dengan gaya Sodhi saat memberi hormat dengannya pada waktu parade berlangsung. Ia pun langsung menghampiri mereka dan memberi foto itu. Gak hanya itu, Maya juga tahu tentang Tentara Nasional India dan juga visi misinya. Maya sebenarnya lahir dan besar di Singapura dan dia belum pernah ke India. Walaupun begitu, dia sangat mendukung demi kemerdekaan India. Kemudian Maya meminta bantuan untuk membawanya ke kamp para tentara agar ia bisa membuat dokumentasi kegiatan yang ada di sana. Di tanggal 3 Maret, Sodhi menjemput Maya dan di perjalanan, Maya kaget melihat puluhan kepala tergantung di atas salah satu jembatan yang ada di sana. Setibanya di camp, Maya diberi kesempatan untuk mendokumentasikan tentara Kekaisaran Jepang yang memberi beberapa sapi betina sebagai simbol persahabatan antara Jepang dan India. Susu dari sapi-sapi ini akan digunakan untuk para pasien yang membutuhkan asupan susu alami. Namun pihak Jepang keliru karena yang mereka beri sebenarnya adalah sapi-sapi jantan, bukan sapi betina seperti yang seharusnya. Kejadian tersebut kemudian menjadi berita viral di koran-koran lokal. Beberapa bulan setelah pembentukan Angkatan Bersenjata Nasional India, jabatan Muhansing dicopot karena tidak akur dengan pihak Jepang. Dan karena tanpa pemimpin, Angkatan Bersenjata Nasional India mulai keropos. Lalu beberapa hari kemudian, Gandhiji datang menggantikan posisi Muhansing. Gandhiji berencana akan mengirim pasukan ke Delhi untuk merebut India dari tangan Inggris. Kemudian Gandhiji membacakan pidato yang membakar semangat 50.000 prajurit, dan Gandhiji juga membuka kesempatan untuk warga sipil agar memberi dukungan. Maya menjadi orang pertama menyumbangkan perhiasannya, dan kemudian ia meneriakkan kemerdekaan India yang semakin membakar semangat para tentara India. Kemudian kamera memperlihatkan suasana Singapura pada tanggal 6 Juli 1943. Terlihat 4 pria India sedang menampilkan bakatnya di tempat umum. Namun mereka tiba-tiba dihajar beberapa pasukan Jepang dikarenakan mereka menyanyikan lagu Inggris. Kemudian mereka membaca berita di koran tentang pembentukan pasukan baru pria dan wanita. Dan di koran itu terlihat foto Maya yang sedang menyumbangkan antingnya sewaktu Gandhiji membacakan pidato di hadapan puluhan ribu tentara India. Di sisi lain, orang tua Maya mengetahui peristiwa itu dari koran. Dikarenakan orang tua Maya sangat khawatir dengan putri satu-satunya, mereka pun melarang Maya untuk keluar rumah, apalagi ia sampai masuk ke media.
Namun karena sudah terlanjur ketahuan, Maya pun mengungkapkan keinginannya dan meminta izin untuk bergabung ke resimen wanita yang akan dibentuk. Mendengar hal tersebut, orang tua Maya tentu merasa kecewa dan hampir tidak percaya bahwa anaknya akan pergi ke medan perang. But didn't you hear Netaji's speech? I don't believe you are saying this, Appa. Netaji is right. Then how can my joining them be wrong? Di tempat lain, dikarenakan berita tentang pembentukan pasukan baru sudah tersebar di Singapura, banyak warga keturunan India yang mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional India, termasuk keempat musisi itu. Namun pada saat itu, Jepang menolak untuk mendanai resimen wanita yang akan dibentuk karena Kekaisaran Jepang melarang perempuan untuk terlibat langsung dalam pertempuran. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap secara mandiri membentuk resimen baru ini dengan Sodhi yang ditunjuk sebagai kepala pelatihan para taruna. Saat mereka mulai berlatih, Sodhi kedatangan perwakilan Jepang Mayor Daichi. Daichi menanyakan kenapa Sodhi tetap menjalankan resimen wanita ini. Pasalnya, bukan hanya Jepang yang melarang, bahkan militer seluruh dunia pun tidak menempatkan wanita bertempur di medan peperangan. Why have you taken this absurd project as well? The Japanese army is not supporting this. Nowhere in the world are women in the army to fight. That is not the role of a woman. Kemudian di tengah perbincangan itu, tiba-tiba terjadi keributan yang disebabkan Rasama yang ternyata ikut dalam resimen ini. Dia kesal melihat salah satu taruna pria yang selalu meremehkan para taruna wanita. Setelah pertengkaran itu dipisahkan oleh Sodhi, barulah Rasama mengatakan bahwa dirinya dan para wanita ini adalah para pekerja keras siang dan malam, dan mereka mau datang ke sini untuk merebut kemerdekaan negaranya. Maka dari itu ia memohon agar para petinggi Jepang maupun India mengizinkan mereka untuk ikut berperang di medan pertempuran. Naparte! You think we girls are weak? You know what I do with Katti? I clear this big field. One day alone. I strong. We all strong. Different strong. We work on plantation from child. I Rasama fight for free India. When no women sleep with men for job. So sir, give us fight. We want this fight more than you. More than you. I promise you, Rasama, we will fight together till our very last breath for the India you dream of. Perkataan Rasama ini pun membuat Mayor Daichi tampak terkejut dengan semangat para taruna wanita ini. Ia tak mengeluarkan sedikit pun perkataan dari mulutnya. Dan ketika di malam harinya, Sodhi mengumpulkan semua para taruna. Dia mengumumkan jika mereka masuk tentara, baik wanita atau pria, mereka harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Gandhiji. Gandhiji memerintahkan semua prajuritnya harus berperang di bawah perintah pasukan Tentara Nasional India, dan jika mereka melanggar, mereka dinyatakan pengkhianat dan akan dihukum mati. Gandhiji juga memberi pilihan dan waktu sampai pagi untuk para taruna. Siapapun yang ingin keluar, maka mereka akan dikeluarkan secara hormat di esok pagi, atau mereka tetap ikut berjuang demi kemerdekaan negaranya. Hal ini tentu saja membuat dilema para wanita yang mayoritasnya berusia 18-20 tahun. Bahkan sebagian pria pun ada yang udah ketakutan ingin pergi meninggalkan camp ini. Namun di pagi harinya, di tengah hujan yang deras, Sodhi dikagetkan dengan tekad dan semangat para taruna pria dan wanita ini dan menyatakan akan tetap berjuang bersama Tentara Nasional India. Mereka pun mulai latihan dengan lebih serius lagi, dan pada akhirnya resimen wanita pertama di dunia resmi dibentuk dan disaksikan oleh Mayor Daichi dan para warga Singapura. Singkat cerita, pada bulan Desember 1943 diadakan latihan di kamp Burma. Dalam pelatihan, Sodhi terkena kecelakaan akibat menyelamatkan anak buahnya yang ceroboh. Akibat insiden itu, Sodhi dirawat sampai telinganya membaik, dan saat dirawat itulah dimulai kedekatan Sodhi dan Maya. Maya sering menjenguk Sodhi ke ruang perawat, dan terjadilah bui-bui cinta di antara mereka berdua.
Setelah beberapa hari dan keadaan Sodhi telah membaik, pasukan Tentara Nasional India bersama 100 lebih prajurit resimen wanita akan diberangkatkan dengan kedua kereta api dari Yangon menuju perbatasan Myanmar. Resimen wanita berangkat dengan kereta pertama, sedangkan Sodhi menaiki kereta kedua. Di dalam gerbong, Mayor Daichi mengingatkan kembali agar pasukan India tetap di belakang sebagai pendukung saat Jepang maju ke Impal. Bukannya meremehkan, Mayor Daichi khawatir jika prajurit India di posisi terdepan, mereka tak akan sanggup menembak saudara-saudaranya yang ada di pihak India Britania. Namun dengan tegas, Sodhi berkata ia akan tetap memimpin penyerangan ke India. Dia ingin membuat dilema orang-orang India agar sadar dan keluar dari cengkeraman Inggris. You think your men will hold their ground when the first bullet from the British army is fired at them? You think they will be able to fire at other Indians? Kemudian di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi serangan udara Inggris terhadap kereta pertama yang dinaiki oleh Maya. Kereta kedua yang baru saja sampai di lokasi penyerangan melihat kereta pertama sudah hancur terbakar. Semua pasukan dari kereta kedua pun berhamburan membantu para korban, dan Sodhi langsung melakukan penyerangan ke pesawat tempur Inggris yang ingin menggempur mereka. Setelah berhasil mengusir pesawat Inggris, Sodhi mencari Maya. Ia beranggapan bahwa Maya telah gugur dari serangan barusan, namun penuh dengan wajah cemas. Dari kejauhan, ia melihat Maya yang sedang membantu rekan-rekannya yang terluka parah. Setelah satu malam beristirahat dan di pagi harinya, semua pasukan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Selama berbulan-bulan mereka berjalan melewati berbagai medan. Dari titik awal, yaitu Singapura, melewati Malaya, Thailand, Yangon, dan pada tanggal 4 April 1944, pasukan telah sampai di ujung Myanmar atau perbatasan India yang merupakan jalan menuju Impal. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 13 April, resimen wanita diperintahkan untuk menarik mundur semua ke kamp utama di Maimyo untuk keperluan logistik dan medis. Sedangkan Batalion 1 yang dipimpin oleh Sodhi tetap maju ke Impal. रानी झांसी रेजिमेंट मेमियो के आगे एडवांस बेस कैंप सेटअप करेगी और सुभाष ब्रिगेड के दोनों बटालियंस 1 और 2 इंफाल की ओर रवाना हो जाएंगे। कल सुबह आप सबको अपने अपने यूनिट के आगे बढ़ने के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। जय हिंद। Keesokan harinya, Batalion 1 telah sampai tepat di garis perbatasan Myanmar India yang dijaga ketat puluhan tentara Inggris. Sayangnya, prajurit Inggris melihat pergerakan mereka dari atas bukit, sehingga pasukan Inggris langsung melakukan serangan artileri. Setelah serangan artileri dihentikan dan merasa sudah aman, beberapa pasukan Inggris dikerahkan untuk memastikan semua musuhnya sudah diratakan. Namun ketika pasukan Inggris mendekat, mereka kaget melihat pasukan Tentara Nasional India dengan posisi siap menyerang dari balik semak. Setelah melancarkan serangan tersebut, pasukan India berhenti sejenak dikarenakan wilayah di depan mereka tidak ditumbuhi rerumputan lagi. Hal ini menyebabkan kejelasan visibilitas. Kemudian Sodhi membakar semangat pasukannya. Ia mengatakan bahwa bunker Inggris yang ada di depan mereka adalah penghalang mereka menuju ke negaranya. Lalu kemudian dimulailah serangan seperti serangan Banzai yang sering dilakukan tentara Jepang. Beberapa pasukan India menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk rekan-rekannya. Walaupun sudah dihujani dengan peluru, pasukan India tetap maju tanpa henti, sehingga pihak Inggris terkejut dengan kegigihan pasukan India dan mereka menganggap pasukan India sudah gila.
Good man. Hasil dari pertempuran berdarah ini, akhirnya pasukan India berhasil menduduki bangker Inggris yang menandakan atas kemenangan pasukan India di pertempuran ini. 3 minggu kemudian, Mayor Daichi memerintahkan pasukan India untuk menggali parit pertahanan di puncak ini. Dan saat itu, tiba-tiba Arsyad mengamuk dan meminta Mayor Daichi berhenti menyuruh pasukannya untuk menggali. Menurut Arsyad, itu bukan tugas pasukannya. Tugas mereka adalah maju menyerang ke wilayah Impal. We have to move forward. Those are the orders. But those are not our orders. कुली बना के रख दिया हम लोगों को बेंचो. सही कहा तो साले विलिस ने. The Japanese are using the INA. Kemudian Mayor Daichi memberikan penjelasan bahwa di wilayah Impal, puluhan ribu pasukan Jepang sedang mengepung Inggris. Oleh karena itu, markas pusat memerintahkan mereka untuk sementara waktu untuk bertahan di bukit ini dan mencegat datangnya bantuan Inggris ke Impal. That is not your decision, so the Japanese army to surround the British army. Beberapa minggu kemudian, mereka yang masih di bukit ini belum juga melihat kedatangan bala bantuan Inggris ke Impal. Dan lebih parahnya lagi, pasokan seperti makanan dan obat-obatan yang akan dikirim ke mereka belum juga datang. Hal ini pun membuat Sodi bertanya kepada Mayor Daichi tentang tujuannya yang memimpin pergerakan pasukan India ke Impal. Namun sebelum pertanyaan itu dijawab, beberapa pesawat Inggris melintas menyebarkan kertas propaganda yang berisi ajakan untuk kembali ke pihak Inggris karena Jepang hanya memanfaatkan orang India seperti budak. Setelah membaca itu, mereka terdiam sejenak dan tiba-tiba hujan mulai turun. Dan hujan ini mereka anggap sebagai penderitaan yang panjang dikarenakan menghalang semua jalur pasokan yang akan dikirim ke resimen Sodi. Dan benar saja, di tempat lain, Maya dan resimennya yang akan mengirim pasokan ke pasukan Sodi kehilangan jejak dan terjebak di tengah hutan. Satu bulan kemudian, hujan belum juga berhenti dan terlihat keadaan pasukan semakin menderita. Satu persatu prajurit pun gugur akibat kelaparan dan serangan malaria. Pasukan yang masih bertahan mereka hanya memakan dedaunan yang direbus. Sodi kemudian mengirim pesan ke markas, menjelaskan penderitaan mereka di bukit ini dan menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini mereka tidak mungkin bisa merebut Impal. तो अंग्रेज काफी समय तक होल्ड कर सकते हैं. इम्फाल होल्ड करना नामुमकिन सर. हालात बहुत खराब है. Di sisi lain, bukan hanya prajurit Sodi yang mengalami penderitaan ini, pasukan Batalion 2 pun mengalaminya. Namun mereka dengan terpaksa kembali ke camp di Maimyo dengan kondisi sekarat akibat hujan yang kepanjangan. Setelah 3 bulan menunggu keputusan, Mayor Daichi memberitahu bahwa pasukan Jepang diperintahkan untuk mundur ke Myanmar, sekaligus memberikan perpisahan kepada pasukan India. Mayor Daichi juga menyampaikan dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa suatu kebanggaan bagi prajurit Jepang bisa membantu perjuangan pasukan Sodi demi kemerdekaan India. It's been an honor to fight alongside your men. I hope your dream of a free India comes true. Our orders are to retreat now. Setelah menyampaikan perpisahan, Mayor Daichi memulai ritual harakiri demi kehormatan dan harga dirinya sebagai prajurit kekaisaran Jepang yang sudah kalah berperang. Setelah mengetahui Jepang telah mundur, Sodi dan resimen yang tersisa mulai melakukan perjalanan pulang menuju ke camp dengan kondisi sekarat. Dalam perjalanan ini, banyak prajurit Sodi yang tidak sanggup berjalan, bahkan beberapa prajuritnya gugur akibat terkena penyakit pneumonia. Bahkan saat itu, Sodi dan temannya sendiri sudah mulai kehilangan harapan. Walaupun begitu, mereka masih berusaha membantu rekan-rekannya yang sudah diambang kematian. Sementara di tempat lain,
Maya dan resimennya mulai bergerak untuk membantu proses evakuasi resimen Sodi yang tersisa di perbatasan. Saat Maya yang berada di paling belakang, ia terjatuh ke jurang dan melihat sebuah goa. Di dalam goa itu ia melihat satu patung Buddha. Lalu di hadapan patung itu, ia berdoa agar ia bisa menemukan Sodi dan resimennya dengan selamat. Maya yang sudah bergabung lagi dengan rekan-rekannya mulai berhenti sejenak, dan saat itulah ia melihat salah satu prajurit Sodi keluar dari balik semak. Dengan cepat ia langsung berlari dan membantu rekan-rekannya. Kemudian ia kaget melihat puluhan pasukan Sodi dengan kondisi sekarat turun ke bawah. Setelah 2 hari pasukan Sodi dirawat di camp, Maya menemui Sodi untuk menenangkannya yang belum juga tidur selama 2 hari. Disitulah Maya melihat betapa hancurnya keadaan mental Sodi karena masih terbayang jelas wajah prajurit-prajuritnya yang telah gugur akibat kelaparan. Untuk menenangkan Sodi, Maya membawa Sodi ke dalam goa yang sebelumnya ia temukan. Di dalam goa ini, melalui catatan, Maya menyampaikan perasaannya selama ini ke Sodi. Begitu juga dengan Sodi, ia menyampaikan bahwa ia menyukai Maya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka pun tenggelam dalam percintaan. Namun beberapa jam kemudian, pesawat Inggris datang membombardir kamp mereka. Serangan ini merupakan pendukung kampanye Burma untuk pembersihan sisa pasukan Jepang yang akan dilakukan Inggris besok pagi di kota Impal. Setelah penyerangan tersebut, salah satu prajurit Sodi menyampaikan perintah dari markas bahwa semua keputusan ada di tangan Sodi. Sodi harus membuat keputusan apakah ia akan menarik mundur semua pasukannya ke Yangon atau tetap maju untuk menahan pasukan Inggris. Hal ini pun membuat Sodi bimbang dikarenakan pasukannya banyak yang sudah gugur akibat serangan barusan. Apalagi saat Arsyad datang memberitahu tentang amunisi mereka yang sudah menipis. Ditambah lagi salah satu prajurit yang mengatakan bahwa mereka sudah tamat di sektor ini dikarenakan banyak prajuritnya yang telah gugur dan terluka parah. Melihat rekan-rekan yang sudah putus asa, Sodi dengan tegas mengatakan mereka telah lupa dengan pengorbanan rekan-rekan mereka yang telah gugur selama di perjalanan. Ye sab, dekhin ko ye sab jo mare hain, वहाँ जंगल में जो सब शहीद हुए हैं, तेरा मतलब है कि उनकी सब मौत बेमतलब है ना? क्योंकि बिना हमारे खून के आजादी नहीं मिल सकती। हमें यही आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हम चुकाएंगे। एक बार नहीं, 1000 बार चुकाएंगे। हम दिल्ली तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमारा इनकलाब दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। यही एक तरीका है। Setelah mendengar semua perkataan Sodi, kedua resimen pun berpisah menjalankan tugasnya masing-masing, dan Sodi dan beberapa rekannya termasuk Arsyad tetap akan melanjutkan perjuangan mereka, sedangkan resimen wanita ditugaskan untuk membawa prajurit yang terluka ke markas. Singkat ceritanya, Sodi dan pasukannya telah sampai di sebuah kota di Impal yang sudah hancur porak-poranda akibat sebelumnya terjadi pertempuran hebat antara pasukan Jepang dan sekutu Inggris. Kemudian saat Arsyad naik ke atas menara, ia melihat beberapa divisi lapis baja Inggris dan India Britania datang menuju ke arah Myanmar. Sodi! Setelah mengambil posisi untuk menghadang, pertempuran sengit pun kembali terjadi.
tengah pertempuran sengit ini, Maya yang mendengar suara gempuran meriam malah kembali menyusul pasukan Sodi. Dalam pertempuran ini, kebanyakan pasukan Sodi ditumbangkan. Begitu juga dengan Arshad yang dihadapkan dengan sebuah tank yang siap menembaknya. Arshad! Dikarenakan kalah jumlah dan persenjataan, akhirnya tentara nasional India dapat dilumpuhkan. Bahkan Arshad harus gugur di hadapan Sodi saat ia meledakkan tank dengan granatnya. Beberapa orang yang selamat, terutama Sodi, dibiarkan tetap hidup. Kemudian mereka diangkut menuju Benteng Merah dan mereka akan dihukum sebagai pengkhianat karena berperang melawan kerajaan Inggris. Namun setelah kebenaran terungkap di pengadilan Benteng Merah, terjadi protes di seluruh negeri. Ribuan orang India turun ke jalan, bahkan pelaut di Angkatan Laut Kerajaan India memberontak dan mulai menyebut diri mereka Angkatan Laut Nasional India. Dari semua protes itu, Inggris menjadi paham bahwa tanpa kesetiaan prajurit India, kerajaan Inggris tak akan bertahan. Lebih dari 26.000 pasukan nasional India tewas demi kemerdekaan India. Namun setelah Inggris pergi, prajurit India yang dinyatakan pengkhianat tidak mendapat haknya dan tidak diterima oleh pemerintah India untuk bergabung di kemiliteran India. Kemudian cerita berhenti saat Sodi tua mengatakan bahwa dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1942 dan dari situlah ia tak pernah bertemu dengan Maya. Bahkan ia tak tahu Maya masih hidup atau tidak. Dan film pun selesai. The Forgotten Army adalah sebuah serial televisi India yang disutradarai oleh Kabir Khan. Serial ini mengisahkan tentang Perang Dunia Kedua dan gerakan pembebasan India oleh Subhas Chandra Bose dan Tentara Nasional India. Cerita ini terinspirasi oleh peristiwa nyata dalam sejarah India, di mana tentara India bertempur bersama tentara Jepang melawan tentara Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Makna dari The Forgotten Army adalah mengangkat kisah pahlawan yang seringkali terlupakan dalam sejarah resmi, yaitu tentara-tentara India yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan India melawan penjajah Inggris. Serial ini menyoroti perjuangan dan pengorbanan tentara-tentara tersebut, serta menegaskan pentingnya mengingat sejarah dan pengakuan atas peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan India. Melalui cerita ini, penonton diperkenalkan pada peristiwa penting yang terjadi selama Perang Dunia Kedua dan bagaimana perjuangan tentara India telah membentuk sejarah negara mereka. Dan perlu teman-teman tahu bahwa semua adegan dalam film ini hanya gambaran untuk dijadikan bahan pelajaran. Selebihnya kita harus kritisi kembali kebenaran atas sejarahnya. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.